Selamat datang di channel Spiritual Journey, segmen catatan bawah tanah episode ke-7. Tema kali ini tentang saudara sejati dalam pemahaman Jawa. Aku dan manusiaku. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki saat ini, manusia mampu mempelajari begitu banyak hal. Mulai dari sesuatu yang sangat kecil seperti elektron dan proton, hingga hal-hal yang sangat besar dan jauh seperti bintang dan galaksi. Ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan psikologi pun sudah membantu manusia untuk semakin lebih mengerti tentang tubuh fisiknya serta psikologisnya. Namun demikian, tetap saja manusia merupakan misteri terbesar bagi dirinya sendiri. Ini menjadi sebuah paradoks karena perjalanan batin manusia untuk memahami diri sendiri secara utuh mestinya merupakan perjalanan yang dekat dan mudah, namun justru menjadi perjalanan yang paling panjang dan melelahkan, tidak mudah dan penuh jebakan, sehingga banyak orang yang tersesat, frustasi, dan bahkan menderita karenanya. Beberapa orang menjadi bingung dan merusak dirinya sendiri. Mereka menghancurkan tempat hidupnya sendiri, habitatnya sendiri. Bahkan mereka tega membunuh saudara-saudaranya sendiri. Mengapa bisa demikian? Jasmani dan rohani. Secara umum, masyarakat kita sudah mengerti bahwa manusia memiliki dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani bersifat fisik, material, dan mewujud. Sementara rohani bersifat non-fisik, non-material, dan gaib. Sayangnya, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, manusia menjadi lebih mengutamakan sisi jasmaniahnya. Mereka menjauh dari sifat rohaniahnya. Manusia modern lebih banyak menggunakan akal atau logikanya daripada rasa sejatinya. Kebenaran hanya diukur dengan akal. Apa yang benar adalah yang masuk akal, yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Aku, apa dan siapa. Ketika kita menyebut aku, maka sebenarnya kata itu merujuk kemana? Apakah ke tubuh kita, atau pikiran kita, atau kesadaran kita? Banyak ilmuwan dan filsuf yang telah membahas tentang hal tersebut dengan perspektif keilmuannya masing-masing. Namun dalam kesempatan ini kita akan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan pemahaman asli masyarakat Jawa atau budaya Jawa. Jawaban tersebut akan menjadi landasan bagi pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang sedulur sejati atau saudara sejati. Manusia dalam pandangan ilmu esoterik Jawa. Suatu ketika saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang kemudian saya ajukan kembali ke seseorang yang saya anggap lebih paham tentang hal tersebut. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau aku mati, maka rohku akan kembali ke Tuhan, sementara tubuhku akan kembali ke bumi, dikubur, atau ke alam. Tetapi kemudian pertanyaannya, kemana dengan si aku? Jawabannya tidak mudah. Banyak orang yang pernah saya tanyakan tentang hal tersebut dan jawabannya juga kurang memuaskan. Tetapi ketika saya tanyakan kepada seseorang yang saya anggap cukup memahami tentang ilmu kebatinan Jawa, dalam hal ini adalah ilmu kodrat Jawa, jawabannya sederhana. Setelah kamu mati, ya kamu kembali menjadi nur
atau cahaya. Saya sempat bingung dengan jawaban beliau, dan kemudian saya berusaha untuk mencerna maksud dari jawaban tersebut. Jawaban dari pertanyaan itu perlahan-lahan saya kumpulkan dari pergulatan renungan saya sehari-hari dan juga dari diskusi atau sarasihan dengan teman-teman di komunitas Kodrat Jawa. Ketika kita bermeditasi, salah satu posisi tubuh adalah bersila tumpang dan kedua telapak tangan kita ditangkupkan menjadi satu. Rupanya posisi ini merupakan simbolisasi penyatuan antara jiwa dan raga, atau jasmani dan rohani, atau lahiriah kita dan batiniah kita menyatu di dalam meditasi. Kelima jari-jari kita itu mewakili kelima unsur atau lapisan yang ada di dalam diri kita, baik unsur-unsur yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat rohaniah. Kemudian, apa sebenarnya unsur-unsur yang ada di dalam diri kita, baik yang sifatnya fisik ataupun yang non-fisik, atau yang bersifat jasmaniah dan yang rohaniah? Menurut ilmu kodrat yang saya pelajari, maka secara fisik tubuh kita terdiri dari unsur bumi atau tanah. Ada unsur apinya, ada unsur airnya, dan ada unsur anginnya. Ini 4 unsur dasar yang membentuk tubuh kita, tubuh fisik kita, atau badan wadak kita. Di pemahaman Jawa beda dengan di pemahaman Hindu atau India, di mana ada unsur kelima kalau di India, yaitu unsur ruang. Tetapi di Jawa mungkin tidak terlalu diperhatikan. Jadi hanya 4 unsur ini. Di sisi rohania ada unsur yang disebut unsur saudara sejati, yaitu aluamah, amarah, mutmainah, dan supiah. Tetapi sebenarnya apa itu saudara sejati? Apa yang dimaksud dengan kata saudara sejati? Sebelum membahas lanjut tentang saudara sejati, kita bahas dulu tentang lapisan jasmani dan rohani. Berbeda dengan pandangan ilmu yoga, di mana di situ ada 5 lapisan tubuh. Di pemahaman ilmu kodrat yang dipahami hanya jasmani dan rohani. Rohani ada 5 lapis, jasmani juga ada 5 lapis atau 5 elemen. Lapisan tubuh mental ada 5 elemen. Yang pertama adalah cahaya atau cahyo atau pandangan mata. Kemudian ada unsur rupa atau wujud, ada unsur cipta atau pikiran atau budi. Kemudian ada aspek rasa, beda dengan emosi. Rasa lebih mendasar dan lebih holistik. Kemudian karsa atau kehendak. Kelima inilah yang membentuk diri kita secara utuh, secara mental. Kemudian ada lapisan tubuh spiritual
atau unsur-unsur rohani kita ada lapisan-lapisannya. Yang pertama adalah rogo sejati. Ada raga, wadak, ada raga sejati atau sejatinya raga. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi ketika saya bertanya tentang kalau kita mati, roh kita kembali ke Tuhan, badan kita kembali ke tanah, lalu kemana dengan si aku? Rupanya jawabannya adalah bahwa yang tersisa adalah roh sejati yang adalah nur, nur ilahi kita. Kemudian ada saudara sejati. Lapisan berikutnya ada sukma sejati. Kemudian ada guru sejati. Dan yang terakhir adalah Sang Hyang Manunggal Jati. Kelima lapisan atau tingkatan ini bisa kita raih, bisa kita temui dalam kesadaran kita, bisa kita alami dalam kesadaran kita, tetapi dengan menggunakan atau melewati proses-proses yang tidak gampang, tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang saudara sejati atau sedulur sejati. Di Jawa sering disebut sebagai sedulur papat. Apa sih yang dimaksud dengan saudara sejati? Saudara sejati dipahami sebagai entitas spiritual atau gaib. Jadi manusia itu punya sisi yang nampak, yang kelihatan, rupa wujud kita ini, tubuh wadak kita itu kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, salah satunya adalah saudara sejati. Dia gaib karena memang tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi kita bisa menemuinya. Saudara sejati ini ada bersamaan atau bahkan sebelum kita lahir, saudara sejati ini sudah ada. Mereka akan menemani perjalanan hidup kita dari sejak berada di dalam kandungan, setelah kita lahir, dan hidup di dunia fana sampai setelah kita meninggal. Mereka diberi tugas untuk menjadi semacam pengayom, menjadi saksi kita, menjadi guidance atau penuntun kita, menjaga kita, mengarahkan kita menuju kepada kebaikan dan keutamaan. Sebutan untuk saudara sejati ini bermacam-macam. Ada 4 elemen atau saudara sejati kita itu ada 4 menurut apa yang saya pahami dalam belajar ilmu kodrat, yaitu kita menyebutnya kakang aluamah, kakang amarah, kakang mutmainah, dan kakang supiah. Tetapi di kelompok-kelompok lain atau paguyuban lain, aliran-aliran lain, keempat saudara sejati ini punya nama atau sebutan lain lagi. Ada yang menyebut keempat saudara sejati itu sebagai Mayonggo Seto, Wakudiat, Rohilabi, dan Makdun Sarpin. Ada juga yang menyebutnya Tirtanata, Warudijaya, Purbangkara, dan Sinotobroto. Ada juga yang lebih umum dikatakan sebagai Kakang Kawah, Adi Hari-hari, Getih, dan Buser.
Bahkan bukan cuma 4, ada yang menyebutnya sebagai 7 atau 9. Tapi di ilmu kodrat yang kami pahami, saudara sejati itu ada 4 yang tadi disebutkan, al-wamah, amarah, mainah, dan supiyah. Sementara ketika pemahaman Jawa ini berasimilasi, terjadi sinkretisme dalam pemahaman keyakinan Jawa, maka saudara sejati itu juga dianggap sebagai malaikat yang membimbing kita atau menjaga kita. Malaikat itu adalah malaikat Jibril, Mikael, Israfil, dan Israil. Cuma anehnya ada yang menyebutkan bahwa keempat saudara sejati itu adalah wujud atau sebutan dari nafsu-nafsu kita. Saudara sejati kita memiliki sifat atau karakter atau dikaitkan dengan unsur-unsur tertentu. Karena kita manusia ada sisi jasmani dan rohaninya. Jadi keempat saudara sejati kita juga terkoneksi, ada hubungannya dengan jasmaniah kita. Jadi manusia itu bisa diibaratkan sebagai sebuah kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Kereta itu mewakili tubuh fisik kita, wadak kita. Kusir yang mengendalikan kuda untuk menarik kereta itu adalah kesadaran kita. Sementara kuda yang menarik kereta itu saudara sejati kita. Dikatakan bahwa keempat kuda ini punya 4 warna masing-masing. 4 warna, ada merah, ada hitam, kuning, dan putih. Kuda yang hitam mewakili saudara atau kakang al-wamah. Kuda yang merah mewakili atau simbol dari saudara atau kakang amarah. Kuda yang putih simbol dari mutmainah, dan yang kuning adalah supiyah. Yang hitam itu memiliki sifat seperti bumi. Dia simbol dari kelembaman kita, atau mungkin gampangnya ada kemalasan kita. Amarah disimbolkan dalam kuda yang berwarna merah itu nafsu kita, angkara murka kita, kemarahan kita, emosi kita. Kemudian mutmainah itu hasrat untuk menuju kebaikan, kemurnian. Dia seperti air, memurnikan, membersihkan. Kalau amarah itu api, merah, menyala, membakar. Ada sisi positifnya, dia memberikan semangat. Ada sisi negatifnya, dia kemudian emosional, temperamental. Nah, supaya tidak lepas kendali ya harus dikontrol. Demikian juga dengan kuda yang keempat, yaitu yang kuning, supiyah, nafsu yang berkaitan dengan hasrat libido kita, atau rasa suka dengan kenikmatan, termasuk makan, termasuk
hal-hal yang sifatnya eh, kekayaan atau apa itu didorong oleh sifat tadi, nafsu tadi. Nah, keempat-empatnya pasti ada di setiap diri manusia. Salah satunya pasti ada yang menonjol, sehingga itu akan menjadi karakter dominan dari seseorang. Salah satu atau salah dua, menonjol. Ada yang eh, kurang dominan dan ada yang dominan. Nah, tugas si kusir adalah mengendalikan keempat kuda tersebut sehingga jalannya si kereta menjadi stabil, menjadi terarah untuk menuju ke suatu tujuan tertentu dalam hidup kita. Tanpa kuda, kereta nggak akan jalan. Tanpa segala hal, nafsu tadi, kereta nggak akan jalan. Supaya kereta bisa berjalan dengan baik, dengan benar, dengan tepat arahnya, maka harus ada yang mengendalikan. Saudara sejati kita yang diutus oleh Yang Maha Kuasa untuk menemani kita, mendampingi kita, menjaga, melindungi, mengarahkan kita, berbeda dengan tubuh fisik kita yang butuh makan, maka mereka tidak butuh apa-apa. Tetapi ada hal yang mereka suka. Nah, dalam pemahaman kodrat Jawa, berdasarkan apa yang telah diterima oleh para leluhur atau pendahulu kami yang mempelajari tentang kodrat Jawa, maka saudara sejati kita itu memiliki kesukaan terhadap bunga atau kembang. Yang disukai oleh saudara sejati kita adalah kembang liman. Maksudnya kembang liman adalah sepaket kembang yang terdiri dari mawar merah, satu, melati, beberapa dir, kenanga, kantil putih satu, dan kantil kuning satu. Kelima bunga inilah yang sering kita pakai, kita gunakan dalam paguyuban kami. Kemudian kita masukkan ke dalam air, bisa air mentah biasa atau menggunakan air kelapa muda, kelapa hijau. Nah, airnya setelah kita doakan dengan doa tertentu atau katakanlah jawaban tertentu atau mantra tertentu, maka setelah beberapa saat bisa kita minum. Inilah yang akan menjadi bentuk penghormatan kita terhadap saudara sejati kita. Nah, biasanya ketika kita sering menggunakan kembang ini, maka eh, kita menjadi lebih bugar, jarang sakit, kemudian kita menjadi lebih cerdas, dan bisa juga ketika kita sakit, kita manfaatkan untuk menjadi semacam obat sarana untuk menyembuhkan kita dari suatu penyakit. Saya pernah membuktikan sendiri bagaimana saya berusaha untuk membantu seseorang yang sedang kesulitan melahirkan bayinya, kemudian suaminya saya kasih, "Ini coba pakai air liman ini, susapkan saja di perutnya istrimu, dan ketika dia melaksanakan, puji Tuhan, alhamdulillah, kemudian tidak berapa lama, yang sudah hampir nyaris kehabisan tenaga dia, mengancam nyawanya, dia bisa melahirkan bayinya dengan selamat." Selanjutnya, kita kembali ke
perjalanan manusia dalam mencari jati dirinya, mencari jawaban tentang hidupnya, asal usul dari hidupnya. Sangkan paranang dumadi. Saya dari mana, mau kemana, mengapa saya bisa ada di dunia ini, maksudnya apa, tujuannya apa, saya ini siapa. Jawaban-jawaban itu bisa kita temukan dengan mencari ke dalam, mencari jati diri kita. Sebuah kisah di epos Mahabharata dikisahkan bagaimana Sang Bima ditugaskan oleh gurunya untuk mencari Dewa Ruci. Sang Bima harus berjuang sekuat tenaga, mengeluarkan segala daya upaya, kekuatannya, masuk ke dalam lautan untuk mencari Sang Dewa Ruci, yang ketika dia menemukan Sang Dewa Ruci ternyata adalah sesosok seperti dirinya, mirip dengan dirinya tetapi lebih kecil. Sosoknya kecil tetapi mirip dengan dirinya. Dan itu adalah jati dirinya. Dan perjuangannya tidak mudah, memtahukan jiwa dan raga, tetapi ketika dia berhasil, upahnya, hadiahnya lebih dari segalanya. Selanjutnya ada sebuah kidung yang dipercaya sebagai karya Kanjeng Sunan Kalijogo yang membahas tentang saudara sejati. Kidungnya kalau tidak salah Kidung Marpati. Adapun liriknya adalah sebagai berikut. Ada nyanyian tentang saudara kita yang merawat dengan hati-hati, memelihara berdasarkan kekuasaannya. Apa yang dicipta terwujud. Ketuban itu menjaga badan saya, menyampaikan kehendak dengan kuasanya. Adi ari-ari memayungi perilaku berdasar arahannya. Darah siang malam membantu Allah yang kuasa, mewujudkan kehendaknya. Pusar kekuasaannya memberi perhatian dengan kesungguhan untuk saya, memenuhi permintaan saya. Maka lengkaplah 4 saudara itu, kelimanya sebagai pusat sudah menjadi satu, manunggal dalam perwujudan saya saat